Pengertian pembangunan. Pada hakikatnya, pembangunan adalah proses perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Istilah pembangunan sering diidentikan dengan perkembangan, modernisasi, dan industrialisasi. Bahkan pembangunan dengan westernizasi. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada tujuan. Adapun tujuan dari pembangunan yaitu pembangunan kehidupan negara kebangsaan Indonesia atau pembangunan nasional Indonesia pada akhirnya harus bertujuan mencapai negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil, makmur berdasarkan Pancasila yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 mementakkan bahwa visi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan penjelasan sebagai berikut. Mandiri. Yang pertama, mandiri, mampu menciptakan kehidupan sejajar dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua, maju. Berarti, tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Ketiga, adil. Berarti tidak ada pembatasan diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, ataupun wilayah. Yang keempat, makmur. Berarti seluruh kebutuhan hidup terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa lain. Yang ketiga, ada karakteristik pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk pengamalan Pancasila secara serasi dan kesatuan yang utuh. Yang kedua, merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Lalu yang ketiga, dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Lalu ada pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan dari, oleh, untuk, rakyat yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan Nusantara serta memperkuat ketahanan nasional. Lalu yang terakhir, ada asas pembangunan nasional. Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi, pertama, ada landasan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dasar manfaat kegiatan pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, asas demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila, kegiatan pembangunan nasional dilakukan berdasarkan kekeluargaan. Yang keempat, ada asas adil dan merata. Yang kelima, ada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Yang keenam, ada asas perikehidupan dalam keseimbangan. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang pembangunan pendidikan. Nah, untuk pembangunan pendidikan itu sendiri, apa sih sebenarnya? Pembangunan pendidikan itu memiliki arti yaitu sebagai proses dari perombakan struktural, subsistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan juga subsistem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan. Lalu pembangunan pendidikan ini tuh masih terdiri atas 2 poin lagi, yaitu yang pertama ada batasan dan juga yang kedua ada karakteristik. Untuk karakteristik itu sendiri memiliki 5 poin. Poin-poinnya itu diantaranya yaitu yang pertama ada pembangunan pendidikan nasional, di mana pembangunan ini pembangunan manusia seutuhnya, yang artinya bahwa pembangunan pendidikan adalah pembangunan keseluruhan kemampuan individu manusia yang menjadi sumber dayanya. Lalu yang kedua itu ada poin pembangunan pendidikan nasional berpusat pada pembangunan operasional dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Pembangunannya berupa peraturan perundang-undangan pendidikan, kurikulum pendidikan,
sarana dan prasarana pendidikan, teknologi pendidikan, dana pendidikan, dan juga tenaga pendidikan. Nah, untuk poin yang ketiga atau poin C itu ada pembangunan pendidikan adalah suatu pembangunan pelayanan umum yang profesional atau yang tepat dan menyenangkan dalam hal pengembangan keseluruhan kemampuannya itu secara optimal dan bermanfaat bagi hidupnya. Lalu poin yang keempat, ada pembangunan pendidikan merupakan pembangunan yang memerlukan waktu yang panjang dan juga berkesinambungan. Dan poin yang terakhir yaitu ada poin kelima, pembangunan pendidikan itu menghasilkan orang-orang yang terdidik atau yang terpelajar, yang biasanya dapat terlihat kalau misalkan tanda-tanda kedewasaannya tuh dari kedewasaan fisik, kedewasaan intelektual, kedewasaan sosial, kedewasaan emosional, dan yang terakhir ada kedewasaan kerja. Kemudian ada peranan pendidikan dalam pembangunan. Gambaran tentang peranan pendidikan dalam pembangunan pernah dinyatakan oleh William dalam Towards Strategies of Education. Nah, beberapa poinnya yaitu adalah yang pertama, mengembangkan teknologi baru. Nah, maksudnya di sini apa sih? Maksudnya adalah hasil dari pendidikan adalah orang yang terdidik yang memiliki kemampuan untuk penelitian dan pengembangan sehingga dapat menghasilkan sebuah teknologi baru. Kemudian, yang kedua adalah menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Nah, orang-orang terdidik hasil dari pendidikan nantinya juga diharapkan aktif bekerja di bidang konstruksi, sehingga nantinya akan menghasilkan rancangan bangunan berbagai macam pabrik dan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi tenaga produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Seperti kalimatnya yang sudah jelas, orang-orang terdidik dapat bekerja secara produktif untuk memproduksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada pelaku generasi dan penciptaan budaya. Nah, maksudnya di sini apa sih? Maksudnya di sini adalah orang-orang terdidik mampu untuk merevisi kebudayaan masa lampau, melakukan perbaikan dan menciptakan unsur-unsur budaya baru berdasarkan budaya lama yang telah ada. Nah, poin yang terakhir yaitu sebagai konsumen barang dan jasa. Nah, sebagai seorang konsumen nih, orang-orang terdidik merupakan konsumen yang lebih banyak jenis kebutuhannya serta lebih kritis dalam menggunakan suatu barang. Selain itu, ada juga nih peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Beberapa di antaranya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada sebagai membina manusia menjadi manusia yang produktif. Kemudian ada mengembangkan kepribadian manusia yang berorientasi pada prestasi. Dan yang terakhir adalah memberi arah dan pedoman agar mampu mengubah sikap dan pandangan hidup yang positif dan inovatif. Ada peranan manusia dalam pembangunan. Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu yang pertama manusia sebagai produsen. Dalam pembangunan, manusia berperan sebagai masukan dan juga berperan sebagai produsen, yaitu orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menggerakkan proses produksi yang terjadi pada pabrik, perusahaan, maupun lembaga sosial yang bersifat keagamaan, keilmuan, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai produsen, mereka memiliki peran, yaitu yang pertama, pencipta rancang bangun dan gagasan baik yang bersifat cita-cita maupun teknologi baru. Yang kedua, pengelola dan pelaksana operasi yang terjadi pada pabrik-pabrik, perusahaan, dan lembaga sosial budaya, politik, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Yang kedua, manusia sebagai konsumen. Selain sebagai produsen, manusia juga berperan sebagai konsumen dari hasil-hasil pembangunan, yaitu sebagai pengguna atau penikmat hasil-hasil pembangunan yang baik, berupa cara barang kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun jasa.